Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hasna Sabila dan rekan saya. Davi Juda Darmawan. Dalam tugas ini, kami memilih untuk melakukan benchmarking nilai aneka antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Bank Indonesia. Seperti yang kita tahu, DJP adalah unit kerja di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Sementara Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia dan lembaga negara independen yang mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Ngomong-ngomong, kenapa sih kita mau milih Bank Indonesia sebagai benchmarking dengan DJP ya? Nah, alasan pemilihan Bank Indonesia sebagai benchmark ini adalah karena Bank Indonesia itu merupakan lembaga negara independen dan berhasil menciptakan budaya kerja dan sistem organisasi dengan baik, efektif, dan juga efisien. Bank Indonesia sebagai bank sentral juga memiliki kredibilitas yang baik di mata publik, serta stakeholder terkait. Maka dari itu, kami memilih Bank Indonesia sebagai benchmark. Nah, benchmarking kita kali ini akan spesifik menyoroti 5 nilai yang sejalan dengan penerapan Lasar CPNS Kementerian Keuangan, yaitu aneka. Apa sih nilai aneka itu? Aneka itu terdiri dari 5. Yang pertama, akuntabilitas. Kedua, nasionalisme. 3, etika publik. Yang 4, komitmen mutu. Dan yang terakhir, kelima itu nilai anti korupsi. Nah, setelah kita tahu nilai aneka itu apa aja, selanjutnya untuk pembahasan mengenai akuntabilitas akan dibacakan oleh Davi. Oke, terima kasih Asna. Jadi di sini akuntabilitas di sini aku bakal jelasin di Bank Indonesia itu seperti apa sih penerapannya. Nah, yang pertama yang aku dapat itu Bank Indonesia itu turut aktif dalam gerakan keterbukaan informasi, yang mana salah satunya itu diwujudkan dengan membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya akuntabilitas dan transparansi itu dapat diwujudkan dengan keterbukaan informasi. Dan Bank Indonesia itu menerapkan akuntabilitas dengan adanya PPID ini. Lalu yang kedua, selain itu Bank Indonesia memiliki sistem pengawasan yang baik, di mana terdapat sistem check and balance dengan semua pihak yang berkepentingan agar dapat ikut melakukan pengawasan setiap langkah kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Jadi, untuk Bank Indonesia sendiri, mereka itu diawasi juga oleh DPR dan juga BPK. Untuk DJP bagaimana, Hasna? Untuk di DJP sendiri, akuntabilitas sudah dijalankan dengan baik. Yang pertama, pengawasan internal di DJP dilakukan oleh unit kepatuhan internal. Unit kepatuhan internal adalah unit khusus di masing-masing kantor DJP yang bertugas untuk melakukan pemantauan atas fungsi pengendalian internal. Kemudian, yang kedua adalah transparansi dan akses informasi yang diberikan pada sistem DJP kurang informatif. Transparansi yang kurang informatif ini mengakibatkan kadang informasi yang diterima oleh para stakeholder tidak terlalu signifikan dan membuat wajib pajak atau stakeholder tetap harus ke kantor pelayanan pajak atau menelpon hotline kering pajak yang disediakan. Nah, setelah kita tahu penerapan nilai akuntabilitas di Bank Indonesia dan juga di Direktorat Jenderal Pajak, kita lanjut ke nilai yang kedua, yakni nilai nasionalisme. Nah, untuk penerapan nilai nasionalisme di Bank Indonesia sendiri itu, kita bisa lihat contohnya adalah di mata uang kita, yaitu rupiah. Sebagai otoritas moneter di Indonesia, Bank Indonesia itu memiliki wewenang dalam penerbitan mata uang Indonesia, yakni rupiah. Rupiah sendiri itu kita seperti tahu merupakan satuan mata uang yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan transaksi. Nah, Bank Indonesia ini menerbitkan desain rupiah dengan menggunakan gambar pahlawan Indonesia serta gambar budaya dan lanskap daerah Indonesia. Hal ini merupakan sebuah bentuk pengamalan nilai nasionalisme oleh Bank Indonesia yang menjadikan rupiah tidak hanya sebagai alat transaksi, namun juga sebagai sarana perekat bangsa. Untuk di DJP bagaimana, Hasna? Sedangkan di Direktorat Jenderal Pajak, pegawai DJP setiap hari Selasa dan juga hari Jumat itu menggunakan pakaian batik. Harapannya dengan kita menggunakan seragam batik, kita menunjukkan sisi nasionalisme bahwa kita cinta tanah air dan juga melestarikan kebudayaan bangsa. Kemudian, DJP juga mengadakan program pajak bertutur. Program ini adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan literasi kesadaran pajak kepada dunia pendidikan yang dilaksanakan selama sepekan dari jenjang sekolah tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas,
dan tingkat perguruan tinggi. Program pajak bertutur ini berfokus agar generasi muda memahami ilmu perpajakan sejak dini, agar mereka memahami apa itu pentingnya pajak dan apa gunanya membayar pajak, agar kelak nanti mereka akan menjadi rakyat Indonesia yang taat pajak dan ikut andil membangun negeri dengan kesadaran pajak yang dimiliki. Itu dia penerapan nasionalisme di Bank Indonesia dan DJP. Untuk nilai aneka selanjutnya adalah etika publik. Nah, kita mulai dari nilai etika publik untuk penerapannya di Bank Indonesia. Nah, di Bank Indonesia sendiri mempunyai sistem yang namanya Whistleblowing System, atau kita singkat di sini PWBS-BI, Whistleblowing System Bank Indonesia. Whistleblowing System Bank Indonesia ini adalah sistem yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi masyarakat yang perlu melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal Bank Indonesia. Nah, untuk para pelapor jangan khawatir, karena Bank Indonesia melindungi kerahasiaan pelapor. Sesuai pasal 8 PDG nomor 17, 6 PDG 2015, tanggal 24 Juli 2015, tentang Whistleblowing System Bank Indonesia, mengatur bahwa Bank Indonesia memberikan perlindungan kepada pelapor berupa yang pertama, kerahasiaan identitas pelapor kecuali atas permintaan penegak hukum, dan juga yang kedua, jaminan untuk tidak dikenakan sanksi atas laporan yang disampaikan yang meliputi catatan yang merugikan dalam personal file pegawai, penurunan jabatan atau pangkat, dan pemecatan, kecuali pelapornya itu sekaligus merupakan terlapor. Kalau untuk di DJP bagaimana, Asna? Untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan para wajib pajak dalam membayar pajaknya, DJP memiliki berbagai cara yang dilakukan, khususnya di tengah pandemi. Di antaranya, yang pertama, memiliki dasar-dasar nilai etika publik yang diterapkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua, menunjukkan kepedulian terhadap keprihatinan masyarakat Indonesia di tengah pandemi dengan pemberlakuan program insentif perpajakan. Selanjutnya, yang ketiga, whistleblowing system sulit diakses publik. Di situs resmi DJP juga telah terdapat menu saluran pengaduan. Namun, saat dibuka, pada menu tersebut hanya memberitahu saluran mana saja yang dapat digunakan untuk membuat laporan pelanggaran. Masih belum disediakan sarana pengaduan langsung di laman resmi DJP. Itu dia penerapan etika publik di Bank Indonesia dan DJP. Selanjutnya adalah penerapan komitmen mutu. Oke, lanjut kita ke nilai selanjutnya, yakni adalah nilai komitmen mutu. Seperti biasa, kita mulai dari Bank Indonesia. Nah, di sini saya akan menyatukan nilai komitmen mutu dan juga nilai anti korupsi di Bank Indonesia dalam satu sistem, yakni sistem manajemen risiko dan juga pengendalian internal. Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dengan mengacu kepada international best practice terbaik yang terbagi dalam 3 kategori, yakni yang pertama, pengendalian risiko secara first line of defense yang dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan proses bisnis. Lalu yang kedua, ada pengendalian risiko secara second line of defense yang dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi manajemen risiko dan independen dari unit kerja yang melaksanakan proses bisnis. Dan juga yang ketiga, ada pengendalian risiko secara third line of defense dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi audit internal guna memastikan kegiatan pengendalian risiko dilaksanakan secara efektif. Ya. Selanjutnya, penerapan komitmen mutu di Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, penerapan komitmen mutu di Direktorat Jenderal Pajak. Demi memenuhi pelayanan kepada wajib pajak, DJP juga berupaya melakukan berbagai inovasi demi efisiensi, efektivitas, dan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Antara lain, yang pertama, menghadirkan berbagai aplikasi pelayanan online seperti e-registration, ISPT, e-filing, e-billing, e-bukot, dan e-faktur. Kemudian yang kedua, di dalam internal DJP, dalam hal ini Kementerian Keuangan, juga menghadirkan dan menggunakan aplikasi-aplikasi internal pegawai guna memudahkan berbagai pekerjaan demi kelancaran pelayanan kepada wajib pajak, seperti aplikasi Naskah Dinas Elektronik atau NADIN, Sistem Informasi Manajemen Aset Negara atau SIMAN, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau SAKTI, Sistem Aplikasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara atau SIMAK BMN, MONEF, Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga, Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva, dan lainnya. Kemudian, untuk penerapan anti korupsi Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal pengendalian dan pencegahan terhadap adanya tindak pidana KKN DJP,
Dalam hal ini, pemerintah juga melakukan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah. Yang kedua, membentuk unit keuangan internal di setiap kantor DJP berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 32 KMA di 09 2013 tentang kerangka kerja penerapan pengendalian internal dan pedoman teknis pemantauan pengendalian internal di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemudian, yang ketiga, memiliki saluran pengaduan online melalui surat elektronik, pengaduan pajak dan telepon offering pajak melalui nomor layanan 1500200. Kemudian, yang keempat, pengawasan atas harta kekayaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak diawasi melalui pelaporan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Nah, setelah kita membahas 5 nilai aneka yang telah diterapkan baik di Bank Indonesia dan juga di Direktorat Jenderal Pajak, lalu kita akan membahas inovasi apa yang bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mengembangkan sistem organisasinya, yang akan dijelaskan oleh Hasna. Baik, untuk penerapan program inovasi Bank Indonesia di DJP, ada Coworking Space DJP. Inovasi Coworking Space ini sendiri berkaitan dengan nilai aneka, yaitu komitmen mutu. Sehingga, jika program inovasi Coworking Space ini berhasil diadopsi dan diterapkan di DJP, tentunya kualitas mutu pelayanan perpajakan yang baik akan selalu terjaga. Efektivitas pencapaian target penerimaan akan meningkat seiring dengan baiknya mutu hasil kerja. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan dapat dimaksimalkan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpanan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Dampak yang dirasakan dari diterapkannya coworking space di instansi DJP antara lain, yang pertama, penghematan anggaran. Yang kedua, pencapaian target penerimaan secara tepat dan sesuai rencana. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan dapat menjadi lebih cepat dan tepat. Dan yang terakhir, terciptanya kepuasan dari masyarakat, pimpinan, dan pegawai itu sendiri. Nah, itu dia inovasi yang bisa diterapkan di DJP. Selanjutnya adalah analisis hambatan yang ditemukan dalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang akan disampaikan oleh Davi. Oke, untuk analisis hambatan yang kita temukan di Direktorat Jenderal Pajak, di sini aku dan juga Hasna menemukan bahwa setidaknya ada 2 hambatan yang kita temukan, yakni yang pertama, saat ini sosialisasi ke masyarakat mengenai whistleblowing sistem DJP masih minim, sehingga walaupun inovasi data telah dilakukan, tetapi tidak diimbangi dengan dilakukannya sosialisasi ke masyarakat, maka whistleblowing sistem DJP akan tetap kurang diakses oleh masyarakat. Jadi menurut kami, sosialisasi yang telah dilakukan oleh DJP mengenai whistleblowing sistemnya kepada masyarakat dapat digencarkan lagi dan juga dapat dibuat secara lebih masif lagi. Masyarakat bisa melaporkan apabila pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan seperti korupsi atau suap ataupun gratifikasi dan melaporkannya kepada internal DJP tanpa harus khawatir akan identitasnya terungkap. Karena di dalam whistleblowing sistem DJP sendiri, identitas pelapor akan terjamin kerahasiaannya. Lalu, hambatan yang kedua yang kita temukan, terdapat hambatan dalam segi teknis, di mana server dan website DJP Online sering down pada masa tertentu. Contohnya, website DJP Online yang sering digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya, itu sering down. Maka dari itu, penguatan sistem informasi dan juga teknologi perlu dilakukan oleh DJP agar pelayanan terhadap masyarakat dapat selalu berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan. Kemudian, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan benchmarking kita kali ini, yaitu nilai aneka dapat kita temui dalam budaya organisasi setiap instansi, baik DJP maupun instansi lainnya seperti Bank Indonesia. Lalu, untuk DJP itu sendiri, masih ada hambatan yang harus diselesaikan, serta inovasi yang harus dilakukan. Sebagai instansi yang bertujuan untuk menghimpun pendapatan negara dan juga melayani masyarakat, sangat penting untuk DJP untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan yang lebih baik. Itu dia pemaparan benchmarking antara DJP dengan Bank Indonesia.
Sekian dari kami, terima kasih.